Kali ini kita bakal bahas satu perjalanan. Perjalanan yang bukan cuma menyeberangi lautan, tapi benar-benar mengubah fondasi dunia modern yang kita kenal sekarang. Coba deh bayangin, kamu lagi di sebuah kapal. Di sekelilingmu ada ratusan orang, desak-desakan, sampai-sampai mau gerak aja susah banget. Ruangannya tuh gelap gulita, sempit, pengap. Udah gitu baunya, wah jangan ditanya. Campuran keringat, muntahan, kotoran, semuanya jadi satu. Dan ini bukan perjalanan penumpang biasa ya. Orang-orang di sini dipaksa tiduran berjejer, ditumpuk kayak barang di gudang, tangan sama kakinya dirantai. Dan yang paling parah, ini baru hari pertama dari perjalanan neraka yang bakal berlangsung berbulan-bulan. Nah, pemandangan mengerikan yang barusan kita bayangin bareng-bareng itu tuh kenyataan pahit sehari-hari di salah satu babak paling kelam dalam sejarah manusia. Yap, inilah yang disebut perdagangan budak Atlantik. Sebuah sistem super brutal yang mencabut jutaan nyawa dari tanah kelahiran mereka di Afrika, diseret menyeberangi samudra, cuma buat dijual dan dipaksa kerja di benua yang katanya tanah harapan. Angkanya gila banget, susah dibayangin. Selama ratusan tahun, setidaknya ada 12,5 juta manusia yang diangkut paksa. Dan dengerin ini, angka itu bahkan belum termasuk mereka yang meninggal di tengah perjalanan. Biar kebayang skalanya segede apa, coba deh rentangin sebuah barisan manusia. Dari Jakarta, terus melintasi Asia, Timur Tengah, sampai akhirnya tiba di Italia. Sepanjang itulah kira-kira jumlah korbannya. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang bisa mendorong sistem segede dan sekejam ini? Jawabannya, seperti biasa, ekonomi. Tepatnya, sebuah komoditas yang saking berharganya sampai dijuluki emas putih. Semuanya berawal setelah Columbus menemukan Amerika. Orang-orang Eropa datang, ngejajah, terus buka perkebunan raksasa. Nah, pasokan kapas dunia tiba-tiba anjlok gara-gara ada pemberontakan budak di tempat lain. Disinilah Amerika Serikat, yang waktu itu baru merdeka, ngelihat sebuah peluang emas. Jadi, kapas di zaman itu tuh kayak minyak bumi sekarang. Penting banget. Dia bahan dasar buat hampir semua jenis kain. Artinya, siapa yang ngontrol kapas, dia yang ngontrol ekonomi dunia. Sesimpel itu. Amerika waktu itu punya modal lengkap. Tanahnya subur banget, iklimnya pas, plus ada teknologi baru yang bisa proses kapas super cepat. Tapi, ada satu kepingan puzzle yang hilang. Tenaga kerja massal buat metikin kapasnya. Dan disinilah impor budak besar-besaran jadi solusi mereka yang paling mengerikan. Dan keuntungan dari sistem ini, wah jangan salah, bukan cuma masuk ke kantong pemilik perkebunan. Uang yang didapat dari kerja paksa ini secara harfiah dipakai buat ngebangun fondasi dunia modern kita. Di puncaknya, kapas itu menyumbang lebih dari setengah dari total ekspor Amerika. Coba bayangin, separuh lebih. Ekonomi negara itu benar-benar bergantung sama kerja paksa. Ya, ibaratnya kayak punya perusahaan raksasa, tapi nggak perlu bayar gaji karyawan sama sekali. Duit dari perbudakan ini jelas gak hilang gitu aja. Duitnya diinvestasiin lagi buat bangun infrastruktur penting, pelabuhan megah, jalur kereta api, kota-kota baru, bahkan universitas dan museum yang beberapa di antaranya masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ini tuh kayak sebuah mesin raksasa lintas Atlantik yang mengerikan. Amerika nyediain kapas murah hasil kerja paksa, terus Eropa make kapas itu buat bahan bakar mesin-mesin revolusi industri mereka. Tanpa pasokan kapas ini, ya mesin-mesin canggih di Eropa itu cuma jadi pajangan, nggak ada gunanya. Tapi, di tengah semua kengerian ini, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Orang-orang yang diperbudak ini bukan korban yang pasrah gitu aja. Nggak, mereka melawan dengan segala cara yang mereka bisa. Dan buat ngerti betapa hebatnya perlawanan mereka, kita harus tahu dulu apa yang mereka hadapi setiap hari. Tubuh mereka dicap pakai besi panas kayak ternak. Punggung mereka udah biasa kena cambuk. Dan eksekusi mati dijadiin tontonan buat nakut-nakutin yang lain. Punya harapan itu udah kayak barang mewah yang mustahil mereka miliki. Perlawanan mereka tuh ada macam-macam tingkatannya. Mulai dari yang kecil-kecil kayak sengaja kerja lebih lambat, sampai yang lebih berani kayak berusaha mempertahankan keluarga, kabur nyari kebebasan, dan puncaknya ya angkat senjata, bikin pemberontakan terencana. Ada banyak banget pahlawan di cerita ini. Salah satunya, seorang wanita yang saking beraninya sampai dijuluki Musa. Dia berhasil kabur, bebas, tapi dia gak berhenti di situ. Dia justru balik lagi mempertaruhkan nyawanya berkali-kali buat nolongin orang lain ngerasain kebebasan yang sama.
Perlawanan ini jelas bikin situasi makin panas di negara yang emang udah pecah. Jadi Amerika bagian selatan itu ekonominya bergantung banget sama perbudakan. Jadi mereka mau terus diperluas. Sementara Amerika bagian utara ekonominya lagi bergeser ke industri pabrik. Mereka butuhnya pekerja terampil yang bisa ngoperasin mesin, bukan budak. Jadi ini bukan lagi soal moral doang, tapi udah benturan dua sistem ekonomi yang nggak bakal bisa akur. Akhirnya perang saudara Amerika pecah dan perbudakan pun dihapuskan. Tapi luka yang ditinggalkan itu terlalu dalam dan warisannya, efeknya masih kita rasakan sampai hari ini. Selesai perang, sempat ada secercah harapan. Orang kulit hitam akhirnya bisa milih, bisa punya tanah, bahkan jadi pejabat publik. Tapi sayangnya, kemenangan itu nggak bertahan lama. Muncul kelompok-kelompok teror rasis dan aturan-aturan baru yang diskriminatif, yang tujuannya cuma satu, menekan mereka lagi. Dan kita juga nggak boleh lupa dampaknya buat Afrika. Benua itu kehilangan jutaan penduduk paling produktifnya. Ekonominya hancur lebur. Kondisi ini bikin mereka jadi sasaran empuk buat penjajahan Eropa gelombang berikutnya. Luka ini benar-benar ngebentuk nasib benua Afrika selama berabad-abad setelahnya. Pada akhirnya, semua ini bisa terjadi cuma karena satu pikiran yang kelihatannya simpel, tapi sangat berbahaya. Anggapan bahwa ada manusia yang lebih rendah dari manusia lainnya. Nah, pertanyaan yang tersisa buat kita semua sekarang, apa kita udah benar-benar belajar dari sejarah kelam ini? Atau jangan-jangan kita masih nyaman dengan pemikiran berbahaya itu?